Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How is your life? Bagaimana kabarnya untuk siswa-siswa SMP Negeri 1 Bonorowo? Bertemu kembali bersama saya, Mutia Dwi Setiawati, masih di channel YouTube SMP Negeri 1 Bonorowo. Pada kesempatan hari ini, seperti biasa, kalau bersama saya berarti kita akan belajar bahasa Inggris ya. Dan sekarang pertemuan yang kedua, our second meeting untuk kelas 8. Tapi kita masih di unit 6, jadi masih lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Di materi yang sebelumnya itu kita mempelajari tentang simple present tense. Nah, untuk pertemuan yang kedua di unit ke-6 ini nanti kita akan mempelajari tentang descriptive text ya. Apa itu descriptive text? Nanti kita pelajari. Tapi pasti kalian sudah pernah diajarkan atau sudah pernah belajar tentang deskripsi teks ya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pasti kalian sudah ada sedikit gambaran ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, before we start our learning today, let's say basmalah together. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di layar sudah ada tulisan ya. The harder you work, the better you get. Jadi semakin kalian bekerja keras, akan semakin baik yang kalian dapatkan. Jadi intinya adalah usaha itu tidak akan hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi semakin kalian berusaha, hasilnya pun akan semakin baik. Jadi kalian sebagai siswa, semakin kalian belajar, nanti hasil belajar kalian juga akan baik. Jadi tetap semangat ya, walaupun kita masih PJJ, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi descriptive text ya, jadi kita ingat-ingat kembali tentang materi kita di pertemuan yang sebelumnya. Simple present tense, jadi simple present tense itu kegunaannya ada 4, yaitu word facts, 2 personal facts, lalu 3 habit or routine, dan yang keempat itu senses and mental actions. Ini contohnya, ini udah di materi yang sebelumnya ya, kita hanya mengingat kembali saja tentang simple present tense karena di materi kali ini kalian akan dituntut untuk menggunakan bagaimana mengaplikasikan simple present tense ya, kalimat yang menggunakan simple present tense. Oke. Ada 4 contohnya untuk perfect, misalnya the earth goes around the sun. Jadi ini adalah tentang fakta umum ya, fakta umum kalau bumi itu mengitari matahari ya. Yang diperhatikan adalah goes ya. Kalau di kamus biasanya kalian pasti lihatnya kan go. Nah, di sini kita menggunakannya goes. Kenapa? Nanti kita ingat-ingat kembali. Oke, lalu yang kedua, personal facts. Contohnya I am a teacher. Saya seorang guru. Itu adalah fakta personal saya. Saya seorang guru. I am. Nah, di sini yang diperhatikan adalah am. Oke, lalu yang ketiga, he always goes to school at a half past 6 p.m. Yang diperhatikan goes lagi, ya. Lalu yang keempat, the rose looks so beautiful. Yang diperhatikan di kalimat yang keempat ini adalah looks. Pasti kalau kalian sering menjumpai look itu kalau di kamus ya hanya look tanpa s, ya. Oke. Nah, jadi dalam kalimat itu ada 2 bentuknya. Yang pertama adalah kalimat nominal, yang kedua adalah kalimat verbal. Nah, sekarang yang akan kita pelajari dulu adalah kalimat nominal. Tadi di contoh kalimat ada I am a teacher. Nah, kalau di sini I am a student ya. Di sini kalimat nominal, kenapa? Karena kita menggunakan be ya. Di sini I am. Di sini tidak ada kata kerja, berarti ini adalah tidak ada verb ya, tidak ada verb. Berarti di sini adalah kalimat nominal. Saya seorang siswa ya. Ini adalah contoh dari kalimat nominal.
Kalau kalian dalam bahasa Inggris, saya seorang siswa, I a student, tapi dalam bahasa Inggris tidak boleh ya. Jadi antara subject pronoun, terus kalau misalnya di sini belakangnya noun itu harus dihubungkan dengan be. Ya, di sini be yang kita gunakan adalah am. Kenapa kita menggunakan am? Jadi untuk be itu nanti bergantung kepada subject pronoun-nya. Kalau I berarti be-nya am. Kalau you Dewi berarti nanti be-nya adalah are, he, she, it adalah is. Oke, sambil diingat-ingat ya. Ya, di sini ada subjek, ada be, lalu belakangnya itu bisa diisi dengan kata benda, noun, adjective, kata sifat, ataupun phrase ya. Ya kalimat nanti ya tergantung sama kalian mau bikin kalimatnya apa gitu. Lalu, oh ya di sini ada dibagi 3 kalimat, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Ya, kalau kalimat positif ya biasa saya seorang siswa. Tapi kalau kalimat negatif berarti kalian ini membuat kalimat saya bukan seorang siswa. Kalimatnya sama, hanya tinggal ditambahin not saja setelah be. Ya, jadi notnya ini diletakkan di setelah be. I am not a student. I am not a student. Jadi ini hanya tambahannya adalah not. Oke. Lalu di kalimat interrogatif, hanya tinggal dibalik saja. Be-nya jadi di depan, lalu subjek, baru noun atau adjective atau phrase ya. Am I a student? Am I a student? Nah, ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, lalu yang kedua adalah kalimat verbal. Tadi kan kalimat nominal ya. Di situ kalimat nominal karena kita menggunakan be. Tidak ada verbnya. Nah, kalau di sini disebut dengan kalimat verbal karena di kalimat ini ada kata kerjanya. Oke, contoh kalimatnya. You speak English. Di sini ada speak. Speak itu adalah verb ya. Jadi kalau kalimat verbal ya berarti subjek, verb, objek atau komplementnya. Lalu kalau mau membuat kalimat negatif, di sini untuk kalimat verbal dalam membuat kalimat negatif kalian ada 2 pilihan ya. Kata bantunya do atau does. Kita menggunakan do apabila subjek pronounnya itu I, you, they, we. Tapi kalau nanti subjek pronounnya itu he, she, it berarti kita menggunakan does ya. Kalau di sini karena kita subjek pronounnya you berarti kita menggunakan do not. Ya, di kalimat negatifnya kan kalimat positifnya kamu berbicara bahasa Inggris. Lalu kalimat negatifnya kamu tidak berbicara bahasa Inggris. Nah, kalau ketika kalian ingin membuat kamu tidak berbicara bahasa Inggris di kalimat verbal berarti kalian membutuhkan kata bantu yang disesuaikan dengan subjek pronounnya. Di sini subjek pronounnya you berarti kata bantunya adalah do. You do not ya. Di sini adalah kalimat negatif. Lalu untuk kalimat interrogatifnya adalah dibalik ya. Do atau does-nya nanti di depan. Kalau di sini do berarti do you speak English? Ini adalah kalimat interrogatif ya. Tapi dalam membuat kalimat interrogatif kalian tidak usah bawa-bawa yang not. Not itu hanya digunakan di kalimat negatif saja ya. Jadi kalau yang di kalimat interrogatif itu tidak membutuhkan not. Oke. Ini kalimat verbal. Nah, tadi adalah contoh yang subjek pronounnya I, you, they, we dan kata bantunya adalah do. Nah, sekarang di sini adalah subjek pronounnya she. She speaks English. Di sini juga berbeda ya. Kalau tadi kan hanya you speak English. Kalau di sini she speaks. Speak-nya ditambahin s. Kenapa? Untuk yang subjek pronounnya he, she, it berarti nanti verb-nya ditambahin S. Jadi she speaks English ya. Ingat yang ditambahin verb-nya yang ditambahin S itu yang subject pronoun-nya he atau she atau it. Untuk membuat kalimat negatif tadi ya sama kita membutuhkan kata bantu. Untuk yang subject pronoun-nya he, she, it berarti kata bantunya adalah does. Jadi she does not speak English. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah di yang tadi kalimat positif itu speaks, tapi kalau sudah
kalian membuat kalimat negatif dan juga nanti interrogatif, itu verbnya kembali ke dalam bentuk verb 1. Jadi S-nya sudah tidak ikut. Yang ditambahin verb yang ditambahin S itu hanya di kalimat positif saja. Oke. Jadi untuk kalimat negatifnya adalah she does not speak English. Oke. Untuk kalimat interrogatifnya dipindah saja. Jadi das-nya di depan. Does she speak English? Does she speak English? Speak. Oke, diingat-ingat kembali. Yang walaupun di sini subjek pronounnya she, tapi kalau untuk di kalimat negatif dan interrogatif, verbnya akan kembali ke dalam bentuk verb 1. Verb yang ditambahin S adalah ketika di kalimat positif, ya. Oke, ini materi udah di minggu yang lalu, ya. Sambil diingat-ingat kembali, ini hanya mengajak kalian untuk mereview materi kita 2 minggu yang lalu, ya. Dan ini akan kita gunakan lagi di pembelajaran kita yang kedua ini. Jadi kalau yang sebelumnya ini loh cara membuat kalimat nominal, ini cara membuat kalimat verbal. Nah, sekarang kita akan mempelajari kalimat itu, akan kita susun untuk menjadi sebuah teks. Oke. Ya. Nah, jadi untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, di hari ini, yaitu KD 4.7, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin dan merupakan kebenaran umum dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ini intinya nanti di akhir pembelajaran ini kalian akan diminta untuk menyusun teks, ya, akan menyusun teks. Oke, ya. Nah, akan saya beri dulu contoh deskriptif teks, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti sudah sering melihat teks deskripsi dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang adalah deskriptif teks, ya, teks deskripsi dalam bahasa Inggris. Oke, kita baca bersama-sama. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in groups called troops. Monkeys eat plants, birds' eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. Jadi di sini yang dijelaskan di teks ini adalah monkeys. Monkey itu apa sih? Monkey adalah monyet. Jadi monyet ini termasuk ke dalam hewan mamalia yang cerdas, yang pintar, yang pandai, yang bisa menyelesaikan masalah dan bisa memegang barang-barang di tangannya, ya. Jadi ya bisa megang, kalau monyet kan berarti bisa megang buah dan lain sebagainya. Dan mereka itu hidup dalam bentuk kelompok, jadi berkelompok, ya. Lalu monyet itu memakan ada tanaman, ada telur burung, terus binatang-binatang kecil dan juga serangga. Dan kebanyakan dari mereka itu tinggalnya atau hidupnya itu di hutan. Nah, ini adalah contoh dari deskriptif teks. Yang dideskripsikan adalah monkey, yaitu monyet. Nah, setelah itu dideskripsikan mereka itu hewan yang seperti apa, makannya apa, bagaimana cara mereka tinggal, di mana mereka tinggal. Nah, itu adalah deskriptif teks. Oke. Nah, ada contoh lagi. Oke, kita baca lagi ya teks yang kedua. Rizka is my neighbor. She is a secretary. She works at a bright company. As a secretary, she has daily routine. She leaves for the office at 8 in the morning by bus, and she comes home at 4 in the afternoon. She helps her director manage a schedule of meetings. She has to make and receive business calls for the director. Besides, she types important documents related to business and kinds of business letters. She is very responsible to her job. I'm proud of her. Jadi kalau di teks yang ini
menceritakan tentang manusia, tentang si Rizka ya. Jadi si Rizka ini adalah tetangganya dari si penulis teks ini. Lalu setelah itu si penulis ini menjelaskan tentang si Rizka ini siapa sih. Si Rizka ini adalah seorang sekretaris, dia bekerja di perusahaan bread company. Lalu dia ada rutinitas dia sehari-hari, kapan dia meninggalkan rumah, kapan dia pulang ke rumah, apa yang dia kerjakan di kantor, lalu mendeskripsikan si Rizka ini orang yang seperti apa sih. Nah, ini adalah contoh deskriptif teks ya. Jadi sudah ada dua yang kalian pelajari. Tadi yang pertama adalah menceritakan atau mendeskripsikan tentang hewan, lalu yang kedua ini tentang manusia, tentang person. Oke. Nah, sekarang saya yang akan menceritakan rutinitas sehari-hari saya, my daily routine. Jadi ini adalah tentang kegiatan sehari-hari saya. Oke, saya bacakan teksnya. My name is Mutia. I'm an English teacher. I will tell you my daily routine. First, I usually get up at 5 and then do the dawn prayer. I have breakfast at 5:15. After that, I get washed and dressed and leave for work at 6. I arrive at school at 6:45. I prepare my lessons and then teach until afternoon. The other teachers and I usually do the midday prayer together in the school mosque. I get back home at 2, then I do the houseworks. In the evening, I do the desk prayer. Then I eat dinner with my family and check my student stats. Finally, I go to bed at 9. Itu adalah kegiatan sehari-hari saya. Ya, jadi saya ceritakan kapan saya bangun, kapan saya berangkat sekolah, apa yang saya lakukan di sekolah, lalu kapan saya pulang, apa yang saya kerjakan setelah pulang ke rumah. Ini adalah juga contoh dari deskriptif teks ya, yang mendeskripsikan tentang saya, lebih tepatnya kegiatan sehari-hari saya. Oke. Ya, ini nanti akan berhubungan dengan tugas yang akan saya berikan di akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yaitu tentang daily routine. Apa tugasnya nanti? Oke. Ya, dari ketiga contoh teks tadi itu bisa kita simpulkan ya. Jadi kalau deskriptif teks itu adalah teks yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu benda, tempat atau hewan tertentu, dan di sini kurang orang tertentu atau hewan. Ya, jadi kalau kalian ingin mendeskripsikan benda atau itu tempat, ataukah itu manusia, ataukah itu hewan, itu adalah contoh dari deskriptif teks ya, mendeskripsikan. Lalu ciri-ciri teks deskriptif adalah yang pertama menggunakan bentuk simple present tense ya. Jadi ini sangat berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya. Jadi silakan sambil kalian buka kembali, sambil kalian pelajari kembali dan diingat-ingat kembali. Nanti akan kalian aplikasikan dalam kalian membuat atau menyusun tes deskriptif. Oke, lalu yang kedua, menggunakan attribute verb seperti be. Jadi yang atribut verb yang kita gunakan di deskriptif teks itu adalah is atau am atau are. Pilih salah satu, oke? Dan be ini disesuaikan dengan subjek pronounnya. Kalau subjek pronounnya I, berarti to be-nya adalah am. Kalau you Dewi berarti menggunakan are, lalu kalau he she it berarti menggunakan is. Oke. Lalu social function. Jadi fungsi sosial dari deskriptif teks itu apa sih? Ya, fungsi dari deskriptif teks itu apa sih? Yaitu to describe a particular person, place, or thing. Jadi untuk mendeskripsikan. Besok juga kalau di soal ditanyakan apa sih tujuan dari teks ini, apakah social functionnya, fungsi sosialnya, yaitu adalah untuk mendeskripsikan. Oke, yang namanya tes deskriptif ya berarti adalah tujuannya atau fungsinya untuk mendeskripsikan. Lalu generic structure-nya yaitu ada dua.
identification atau identifikasi, dan juga description atau deskripsi. Identification ini bagian yang berisi tentang objek, yaitu benda, orang, tempat, atau hewan yang akan dideskripsikan. Ya, jadi kalian perkenalkan dulu apa sih yang akan kalian jelaskan di teks deskripsi kalian itu. Lalu yang kedua, description-nya atau deskripsinya, bagian teks yang menggambarkan ciri-ciri khusus dari objek, yaitu benda, orang, tempat, atau hewan yang dideskripsikan. Jadi perkenalkan dulu yang akan kalian deskripsikan apa sih, lalu baru kalian deskripsikan. Kalau misalnya hewan ya berarti ya seperti tadi yang monkey itu, makannya apa, tinggalnya di mana, lalu bagaimana cara mereka hidup, sifat mereka, ciri mereka, dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari tadi ya saya ambil teks yang terakhir yang tentang aktivitas sehari-hari saya. Di sini terdiri dari dua bagian, yaitu identification dan juga description. Jadi yang kalimat pertama itu identifikasinya, yang dijelaskan itu apa sih, gitu kan? Yang mau dijelaskan. Kalau di sini kan saya Mutia, ya, saya yang akan dideskripsikan kegiatan sehari-hari saya. Berarti itu adalah identification-nya. Lalu yang di paragraf yang selanjutnya di sini ada rutinitas saya sehari-hari. Nah, ini adalah bagian dari description-nya atau bagian dari deskripsinya. Nah, tadi sudah saya beritahu ya, sudah saya infokan. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk menyusun teks. Jadi tugas untuk kalian adalah buatlah teks tentang kegiatan sehari-hari kalian. Kalian bisa lihat contoh yang my daily routine. Jadi kalian bisa melihat contoh itu. Silakan kalian ceritakan kegiatan kalian sehari-hari. Jadi dari bangun tidur jam berapa, apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur, kapan kalian belajar, lalu ya pokoknya kegiatan kalian dari bangun sampai kalian tidur kembali. Ya, silahkan disusun teks itu, lalu kalian baca teks itu dan rekam suara kalian, lalu bisa dikirimkan ke saya secara langsung. Ya, atau mau di grup, kan kita ada grup ya, nanti kalian bisa mengumpulkan tugasnya juga di situ bisa. Oke. And this is our last slide, dan ini adalah slide kita yang terakhir. Jadi artinya ini adalah akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, tapi mari kita ingat-ingat kembali ya. Yang kita pelajari hari ini adalah teks deskripsi atau description text ya. Teks deskripsi ini adalah teks yang mendeskripsikan tentang, bisa itu tentang hewan, manusia, benda, tempat ya. Lalu di teks deskripsi ini juga kita menggunakan simple present tense. Jadi kalau kalian menyusun teks deskripsi, yang kalian gunakan adalah simple present tense ya. Lalu ada dua bagian dalam teks deskripsi, yaitu identification dan juga description. Jadi sebelum kalian mendeskripsikan, silahkan kalian jelaskan dulu apa sih yang akan kalian jelaskan di bagian identification. Oke? Okay, this is the end of our lesson today. Jadi ini adalah akhir pembelajaran kita. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat, dan silakan kalian belajar kembali. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung ke saya. Oke, thank you for your attention. See you next week, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.